Mari Pak. Tiga, dua, satu. Ya, selamat pagi di hari Minggu ini. Ya, kita kali ini berbeda ya dengan video-video lainnya yang biasanya kita review di dalam ruangan atau diam di tempat. Sekarang saya coba review sambil ngevlog tentang gimana rasanya penggunaan ini ya, spion tomoknya ini ya, selama hampir mau 3 bulanan ya, sejak Januari kemarin. Langsung aja reviewnya. Ini saya gunakan spion tomok yang jenisnya V5 ya, karena yang V2 itu kekecilan menurut saya. Kalau V5 ini agak besar kacanya. Terus ini saya dua-duanya saya tambahi kaca cembung untuk visibilitas penglihatan dari belakang ya, biar enggak blind spot. Terus kita memasuki kelebihannya dulu aja. Kelebihan dari tomok V5 itu, yang pertama kelebihannya, wah ini parkir sembarangan. Oke, saya ulangi. Kelebihan spion tomok yang pertama itu dari desain. Kalau desainnya ini cukup bagus ya, lancip-lancip kayak gitu, elegan juga. Fungsinya yang kedua ya kan, fungsinya yang kedua dari spion tomok ini adalah fungsinya untuk melihat ke belakang, sama itu apa, bisa ditekuk-tekuk ya. Ini contohnya saya desain, saya modif, itu ketekuknya, tekuknya ke dalam. Itu fungsinya nanti kalau berisik kedengaran apa enggak ini suaranya ini. Oke, saya ulangi. Untuk fungsinya bisa ditekuk ya, selain bisa untuk melihat ke belakang, ditekuknya itu ke dalam ya. Kalau ini kayak gini, jika nggak digunakan atau jika saat kita mau filtering di kemacetan, itu kan ini kaca spionnya ini kan termasuk lebar ya, melebihi stang motor. Lebarnya kira-kira hampir berapa ini, 5 sentian. Jadi spion tomoknya ini emang lebar ya, ya enggak, bukan salahnya spionnya ya, maksudnya dari kesalahan ini ngatur gimana caranya. Kan ada yang bisa ditekuk sampai ke atas lurus gitu, terus kalau ini saya ke dalam. Itu aja mungkin ya.
kelebihannya dua itu aja Mas Yan. Untuk kekurangannya sendiri selama 3 bulan ini yang saya rasakan adalah minggu pagi rame. Untuk tadi ya, kelemahannya itu yang saya rasakan selama ini yang pertama adalah ini kaca spion Tomo ini tidak menggunakan kaca seperti lainnya. Spion Tomo ini menggunakan kaca datar. Kalau spion orinya itu menggunakan kaca cembung, jadi kelihatan lebih agak besar ya objeknya, pengendara di belakangnya. Kalau ini gambar yang dihasilkan dari spion ini adalah asli, jadi kalau jauh ya jauh, kecil ya kecil, kalau deket ya deket. Terus kekurangan yang kedua ini kan kacanya biru ya. Kacanya biru di siang hari itu biasa. Maksudnya biasa, enggak kepetengan, enggak kegelapan. Tapi di saat malam hari, kaca biru ini untuk melihat ke belakang itu brightness-nya kurang ya, pencahayaannya itu kurang. Kalau motor boleh ya ini, kecuali roda 4. Oke, lanjut. Lampu remnya mati lele, nggak kelihatan mau ngerem apa enggaknya. Wah, oh ya, kalau tambahan lagi untuk kelebihannya. Untuk kelebihannya sendiri dari spion Tomo ini semua adalah full besi. Antara gagangnya ini, bodinya, hingga sampai ini batok kacanya itu full semua besi. Terus cerita sedikit aja ya. Ini kan kacanya lebar kan ya, daripada stangnya. Itu saya pernah kejadian natap 2 pengendara, satu mobil, satu lagi motor, tapi semuanya aman, nggak ada kisruh atau nggak ada apa ya. Nah. Ini ada Car Free Day nantinya. Wow, ini gimana ini? Terus ini juga spion Tomok yang saya gunakan ini kan berwarna hitam. Kenapa saya milih spion warna hitam? Itu karena dari pengalaman teman-teman saya yang menggunakan spion Tomo juga, itu ada yang warna biru, merah. Itu semuanya udah lama ya menggunakan spion Tomonya, dan dia cerita kalau lama-kelamaan spionnya itu warnanya memudar atau ada
putih-putihnya kayak gitu. Makanya itu saya gunakan warna dasar sebagai spion tomok saya, warna hitam. Ini belum ada apa-apa ya, masih mulus juga. Tapi kalau di belakangnya sini itu sudah berat ya, karena itu tadi keseringan dalam kena itu ya, kena apa namanya ya, kena ketabrak itu ya. Ini di belakangnya sini berat. Wah, Pak, bapaknya kenapa ini tadi? Ke spionnya sampai lepas gitu. Untuk pemasangannya juga di video sebelumnya udah ya, review spion tomok di saat datang, dan pemasangannya juga, cara pemasangan itu di video sebelumnya juga udah ada. Silahkan menonton. Ya itu aja mungkin dari review singkatnya, kelemahan, kelebihan, cerita-cerita tentang pengalaman menggunakan spion tomok ini ya. Kalau menurut saya ini enak menggunakan spion ini. Dari fungsinya juga, kalau di saat nggak kepakai itu bisa ditekuk, bisa dipatahin ke dalam. Terus juga bentuknya lancip-lancip itu, tapi semua barang juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Semua barang juga tidak sempurna. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Tonton video sebelum-sebelumnya tentang review ataupun pemasangan tentang otomotif ataupun keseharian saya. Wah, ini mama nggak pakai rating. Dan tunggu video selanjutnya. Seperti biasa, jangan lupa nge-like, nge-komen, nge-share ke teman-teman, dan tentunya nge-subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oh ya, cerita sedikit lagi. Di saat di Madiun, tempat saya tinggal, itu saya udah 2 kali coba ya, ini gunakan spion tomok ini di hadapan polisi di saat ada tilangan, dan alhamdulillah aman semua 2 kali tersebut. Nggak kena tilang, pokok nggak sampai diberhentikan juga. Walaupun saya sudah memperlihatkan diri di hadapan para polisi tersebut. Untuk opini saya tentang itu spion bar yang ada di stang itu ya, itu kalau menurut saya boleh-boleh aja, asal penggunaannya itu, karena dalam undang-undang udah diatur ya. Pokok spion itu fungsinya adalah untuk melihat ke belakang. Dalam undang-undang saya pernah baca itu gunakan untuk melihat ke belakang, dan juga ada 2 buah. Jadi jika orang memasang spion di
tang motor itu boleh-boleh aja, karena juga ada dua buah spionnya, juga bisa untuk melihat ke belakang untuk visibilitasnya, entah itu di atas, di samping, atau di bawah. Yang terpenting itu yaitu tadi apa kegunaannya, jangan hanya untuk keren-kerenan aja ya. Dan alhamdulillah ini kan tadi di Madiun juga aman ya. Kalau di Malang saat ini saya belum tahu juga, tapi ya boleh-boleh aja kayaknya juga. Yang terpenting kan saya mematuhi peraturan, ada dua buah spion, dan untuk melihat ke belakang juga ya. Kalau di saat saya berkendara di jalan raya terus spionnya saya masih tutup, itu berarti saya yang salah. Oke, kita lihat kayak gini ya spionnya. Di sini ada berat-berat, nggak kelihatan ya. Kalau ditekuk seperti ini jadinya keren ya. Tapi fungsi lainnya juga untuk melihat. Oke, kayak gini.